Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi kita malam ini. Nah, terima kasih atas kehadirannya yang sudah datang di awal. Teman-teman, berbisnis adalah jalan kita untuk mencari rezeki gitu ya. Dan bisnis yang baik adalah bisnis yang mendekatkan diri kita kepada sang pemilik rezeki, sang pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Juga ya bisnis yang terbaik adalah menjadikan kita menjadi manusia terbaik yang bermanfaat untuk orang-orang banyak dan membantu kaum yang lemah. Bisnis yang baik adalah bisnis yang syariah dan tentunya mudah dijalankan dan tidak memberatkan dan tentunya juga tidak ada tipu daya. Setuju ya teman-teman ya? Jadi, yang mau tahu tentang bisnis kekinian yang memenuhi syarat dan sudah banyak, yang terbukti berhasil menjalankannya, nah inilah dengan rasa bangga kita perkenalkan bisnis kita untuk orang banyak, yaitu bisnis Armina Daily. Luar biasa, alhamdulillah kita ketemu lagi malam ini di acara kita sharing bisnis kekinian. Luar biasa teman-teman yang udah hadir, terima kasih kehadirannya. Apa kabarnya semua hari ini semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tentunya jasmani, rohani, dan hatinya happy. Gitu ya? Oke, terima kasih kehadirannya, kita saling menyapa, jangan lupa, tuliskan komen-komennya buat teman-teman semua, kita saling support satu sama lain dan insya Allah malam ini membawa berkah. Kita mulai dengan bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, malam ini nih malam yang istimewa, gitu loh, malam yang spesial karena kita, akan berbagi dengan orang-orang yang hebat yang ada, hadir malam ini. Dan tentunya tak lupa bisnis kita adalah bisnis yang mengutamakan niat untuk ke Baitullah. Nah, bagi yang belum pernah ke Baitullah, ayo tuliskan namanya, "Saya mau ke Baitullah, Bu." Kita insya Allah menjadi doa satu sama lain. Yang sudah ke Baitullah, insya Allah sharing bisnis kekinian kita malam ini mengobati rasa kerinduan kita untuk ke Baitullah. Teman-teman semua, untuk mengobati rasa rindu kita menuju ke Baitullah, kita simak lagu nasyid kita bersama-sama, ya. Kita simak lagu nasyid kita, nasyid Armina Reka Perdana, nasyid kita semua. Kita simak dulu nasyid kita. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina Reka Perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika
Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dimudahkan, dilancarkan untuk keinginan utama kita segera berada di Baitullah. Nah, kalau teman-teman menyimak video tadi, lagunya memang dari Armina Reka. Tapi videonya tadi adalah video perjalanan dari grup kita, grup Fifth. Inilah gambaran kalau teman-teman nanti akan berumroh dengan umroh kita bersama. Nah, insya Allah terjadi di Oktober 2021. Nah, bagaimana rasanya teman-teman? Nangis ya, sedih ya, terharu, bahagia, seneng, semua jadi satu. Kasih komennya ya teman-teman. Nah, malam ini saya nggak sendiri. Saya panggil teman saya panggil dengan penuh rasa bahagia dan bangga teman yang akan menemani saya malam ini, Ibu Santi Lewenusa dari Jakarta. Bunda Santi. Assalamualaikum. Kira. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, Bun. Masya Allah. Kangen. Teman-teman, kalau salah satu yang mensupport kita latar belakang ya Bun ya, ini ada Masjid Nabawi. Begitu kangennya kita sama Baitullah. Apa namanya, benar-benar rindu banget Bu Tira, karena kalau waktu pada saat offline itu pasti kita kan selalu terharu ya, setiap minggu kita pasti ada yang menyemangati kita untuk niat ke Baitullah, walaupun pada saat itu belum terpikir atau misalnya belum punya uang atau pokoknya belum kebayang, percaya aja bahwa kita belum kebayang juga gitu ya. Tapi karena setiap minggu kita hadir di sana, jadi ada terikat kayak terikat batin gitu ya, kira bahwa kangennya itu selalu terobati setiap minggu gitu, kira-kira kita hadir di tahun itu, kira. Ya, nah, makanya malam ini kan begitu istimewa ya Bun. Insya Allah ini membawa membangkitkan semangat kita, mengingatkan tujuan kita akan berbagi dengan leader-leader hebat yang sudah bergabung di komunitas Miliarder Berkah. Pengalaman mereka yang awalnya sama seperti kita, saya, teman-teman yang di teman-teman tidak ada yang tidak mungkin ya Bun. Kalau Bunda waktu itu gimana Bun? Sedikit sharing sama kita. Udah berlinang. Belum ngomong udah berlinang ya, Kira, maaf ya Bu Kira. Awalnya sampai bisa ya, waktu pertama kali kita lakukan ini gimana Bun? Ya, betul. Maaf, suaranya jelas Bu Kira. Lanjut Bunda. Ya, oke, baik. Jadi pada saat dulu saya belum berhijab Bu Kira. Nah, jelas ketika Bun, bergabung silakan. Akhirnya lama-kelamaan karena kita semua teman-teman pakai hijab, akhirnya saya malu nih nggak pakai hijab. Akhirnya saya pakai hijab. Nah, setelah itu baru rajin tor karena kepengen banget mimpi saya ke Baitullah itu bisa berhasil gitu. Nah, alhamdulillah karena percaya pada leader, manut kata Guria, kemudian rajin datang tor, alhamdulillah dalam waktu 4 bulan bisa berangkat, kira. Padahal sebelumnya belum kebayang nih, walaupun saya punya gaji, saya punya tabungan sedikit, tapi nggak yakin apa bisa berangkat Baitullah. Sorry bentar Bun. Oke.
Berarti menurut amal leader itu sebenarnya utama ya Bun, karena itu akan membawa kita menuju ke Baitullah, benar nggak Bun? Betul banget. ATM ya. Kita kenalkan dengan ATM ya. Ya. Amati, tiru, dan manut gitu. Jadi saya percaya banget tuh sama Bu Ria sampai hari ini. Jadi otomatis kalau kita manut apa kata leader, ya kan, pegangan tangan gitu sama Bu Ria, gitu ya, nggak pernah kita melepaskan tangan sampai hari ini. Ternyata saya bisa berangkat tiap tahun. Padahal nggak kebayang Bu Tira uangnya dari mana. Iya, betul. Dan ternyata Armina Daily menyiapkan sistem yang luar biasa buat kita semua. Ya Bun ya? Betul banget. Lebih simple, lebih mudah untuk kita mendapatkan rezeki jin. Betul. Ada pengalaman apa Bun waktu di umroh? Bisa cerita nggak kita dikit? Tapi bukan ria ya, Bu Tira ya. Insya Allah enggak, kita berbagi ya buat teman-teman ya, biar jadi penyemangat kali ya Bun. Betul. Jadi hebatnya di Armina Reka Perdana Group ini bahwa karena memang ibunya adalah perusahaan besar di travel umroh haji dalam usia 30 tahun sampai hari ini. Jadi pada saat saya membayar 9 hari, ternyata saya dikasih sama Bunda Guril sama manajemen itu mencoba promosi dengan 13 hari. Kebayang nggak bayar 9 hari tapi dapat 13 hari. Keren apa keren? Keren banget, rezeki nomplok. Iya, betul banget. Kemudian alhamdulillah sampai sana orang-orang dapat kamar reguler, kami dapat suite room. Keren apa keren? Keren banget. Padahal bayarnya reguler ya Bu. Iya, pokoknya keren banget, perusahaan ini keren banget gitu. Jadi akhirnya semenjak itu saya berjanji pada diri saya tidak akan pindah ke lain hati sampai hari ini. Itu Tira. Itu umroh pertama ya Bun? Umrah pertama. Umroh pertama. Kalau saya umroh pertama itu saya ingat waktu sholat tahajud itu pas di depan Ka'bah kita malam-malam itu sholat tahajud dan baru ngeh gitu ya, ternyata kalau yang namanya sholat tahajud depan Ka'bah tuh nggak sepi gitu, terang rame takjub gitu. Dan di situ saya berdua Bu Ria cuma menanyakan satu kata ke saya dan itu gila rasanya. Saya cuma ditanya gini teman-teman sama Bu Ria, sholat kata Bu Ria, sholat mau sholat apa, mau sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat tobat, lakukan sekarang gitu. Pas udah selesai Bu Ria cuma udah selesai, udah duduk berdua, Bu Ria cuma bilang gini, apa rasanya Tir? Luar biasa. Saya cuma bilang gini, luar biasa Bu. Saya cuma bilang gitu. Di situ saya ngerasain ternyata perasaan inilah yang sebenarnya ingin di-share, dibagi oleh teman-teman yang sudah pernah berangkat untuk kita yang baru pertama, yang belum berangkat dan akhirnya merasakan untuk pertama kali. Jadi perasaan itulah yang tidak bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Itulah. Betul banget. Makanya keutamaan kita berumroh ya Bun, ada 3 itu kan Bun ya. Betul. Ya, dosa diampuni, kemudian doa dikabulkan, dan biaya diganti oleh Allah. Nah, saya merasa bahwa saya pertama kali berangkat langsung dimanja sama Allah. Bener tuh Bun, bener. Iya, manja sama Allah. Iya. Gak kebayang bayar 9 hari dapat 13 hari, Masya Allah. Sampai di sana dijamu lagi dengan suite room. Gak kebayang juga Bu Tira. Gak kebayang. Makanan berlimpah. Makanan berlimpah. Kesempatan depan Ka'bahnya itu ya Bun ya, luar biasa. Masya Allah. Sama di Keraudo. Keraudo, Masya Allah. Iya. Itu juga luar biasa. Kalau ceritakan kayaknya episodenya itu bisa
1 2 minggu, hari. 7 Iya hari, tuh. 7 malam nggak habis, gitu Iya. rasanya ceritanya. Itu Jadi benar-benar luar ngerasa biasa. kayaknya Allah tuh deket banget sama saya ngerasa tuh Bener banget. Allah tuh ada di sekitar saya gitu ya. Cuman kayak ada bisikan gitu. Kemana aja baru sekarang. Baru sekarang, betul banget. Kemana aja Ya, udah ditungguin. betul. Kenapa baru Betul, sekarang betul. gitu Betul, rasanya betul, tuh. betul, betul. Gitu. Ya betul ya Bunda. Kalau nangisnya mah Bu Tira, kalau dibilang nangis itu dari pertama kali dibilang bisa berangkat Iya. sampai bandara masih nangis, sampai di depan Ka'bah itu masih nangis cuma gini. Masya Iya. Allah, akhirnya aku sampai ya, kayak mimpi gitu loh. Iya. Ternyata aku sampai ya, oh aku bisa melihat Ka'bah ya, gitu. Luar Jadi biasa ya. bener-bener apa ya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata dan Iya. bisanya cuma nangis aja gitu. Jadi dan itulah kesempatan kita memanjatkan doa sebanyak-banyaknya, minta ampun, minta ampun sama Allah atas segala dosa dan segala macam. Nah, Bu Santi, kalau kita berdua doang, kayaknya kurang Ya, seru ya. seru Masih dong. banyak cerita-cerita yang Iya. lain. Nah, teman-teman kita panggil yuk leader kita yang luar biasa yang alhamdulillah membimbing kami berdua dan membimbing teman-teman semua, dan alhamdulillah kami pernah berkesempatan umroh bareng dengan beliau. Kita panggil Bu leader kita, Ibu Haja Insinyur Ferhati Asria. Assalamualaikum Bu Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tira, Bu Santi, Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat-sahabat miliarder, calon-calon tamu Allah semuanya ya. Amin. Insya Allah semuanya semangat. Ya. Oke, Nah, itu tuh, gimana? Dibilang Bu Tira. tamu Allah itu udah lama ya kita nggak dengar ya, calon-calon tamu Allah. Nah ini malam ini kita diingatkan lagi, luar biasa. Lanjut. Iya. Oke teman-teman, Assalamualaikum ya, selamat malam. Mudah-mudahan semuanya semangat. Tadi udah denger cerita Bu Santi sama Bu Tira. Ini baru seujung kukunya yang diceritain ya. Jadi menjadi tamu Allah ya, menjadi tamu Allah itu kita mendapat kemuliaan, teman-teman. Kita tuh dimuliakan oleh Allah pada saat kita menjadi tamunya di Baitullah, sehingga doanya dikabulkan, dosanya diampuni, dan insya Allah rezekinya bertambah. Nggak ada orang yang pulang umroh itu jatuh miskin, ya. Yang ada rezekinya nambah. Makanya alhamdulillah saya juga seperti itu. Zaman dulunya tuh nggak pernah terpikir untuk berangkat umroh cepet-cepet gitu kan. Walaupun uang punya gitu, kalau kata Bu Santi, walaupun gaji punya, uang punya gitu ya, terus yang kesempatan juga ada ya, masih sehat, masih muda gitu ya. Tapi karena lingkungan tidak ada yang mengingatkan gitu, jadi teman-teman kita merasa nanti aja itu umroh haji itu pada saat nanti usianya udah pas gitu ya. Nah itu ternyata pemikiran yang salah, teman-teman. Pemikiran yang salah. Waktu saya berhaji, saya melihat banyak sekali orang-orang tua ya, orang-orang tua yang secara fisik itu sudah kasihan banget menjalankan ibadah haji. Sedangkan umroh haji adalah ibadah fisik. Umroh haji adalah ibadah fisik, sehingga mulai hari ini yuk teman-teman kita luruskan niatnya ya, bahwa ibadah umroh haji itu harus disegerakan pada saat kita masih sehat, pada saat kita masih muda gitu ya, sehingga insya Allah nanti kita bisa melaksanakan ibadahnya secara sempurna. Dan luar biasanya kan, pulang dari umroh ibadah kita makin baik, rezekinya makin baik. Itu hubungan dengan sharing bisnis kekinian ya, sharing bisnis Armina Daily ini, teman-teman. Nah, ini juga bisnis yang nggak jauh-jauh dari umroh haji gitu ya. Karena apa? Karena akarnya tuh kita dari umroh haji. Jadi Armina Reka Perdana itu adalah travel umroh haji awalnya gitu ya. Suara saya jelas nggak, Bu? Jelas, Bu. Ibu ini. Jelas. Oke, terus dari umroh haji sehingga didirikanlah Armina Daily ini tahun 2018 ya, dengan maksud dan tujuan agar di Karawaci ya, rumah saya di Kebagusan, lumayan gitu saya datang. Nah, pulangnya tuh saya berpikir dan saya berdoa gitu, ya Allah, kalau bisnis ini bisa mendekatkan diri saya kepadamu ya Allah, dan bisa membuat diri saya datang ke rumahmu,
tolong mudahkan ya Allah. Jadi mudah aja teman-teman, yang teman-teman yang udah gabung di sini atau mau gabung di sini, niatnya gitu aja. Niatnya bahwa insya Allah bisnis ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kemudian bisa membawa diri kita cepat sampai ke Baitullah gitu. Jadi teman-teman nanti dalam menjalankan bisnisnya itu akan tough, akan tangguh gitu ya, Gigih, akan Bu. Iya. gigih, ulet gitu ya, akan ulet. Jadi nggak cepat menyerah, nggak cepat putus asa, nggak cepat kecewa, nggak cepat tergantung dari penilaian orang gitu. Kalau kata orang, ih itu MLM, ih itu nyari-nyari orang, ih kok begitu banget cara ininya, usahanya gitu. Itu nggak akan membuat kita mundur gitu. Karena apa? Pegangan kita ke atas. Kita megang atas, pegang Allah gitu. Nah teman-teman ya buat yang hari ini masih rasanya jalanin usaha ini kok saya susah ya Bu gitu. Dan jangan banyak ngeluh. Saya zaman dulu nggak banyak ngeluh gitu. Jalanin aja, jalanin. Kalau dibilang penolakan, dibilang kesulitan, dibilang kendala, mungkin lebih banyak saya dibandingin teman-teman sekarang. Ya, dulu tuh saya ibaratnya masuk hutan rimba, belum ada penunjuk arahnya. Karena leader saya waktu itu juga belum pernah umroh. Leader-leader di atas saya itu belum pernah umroh gitu. Ada juga Pak Juli kan jauh ya sama saya. Terus ya udah Bismillahirrahmanirrahim tadi niatnya. Teman-teman ingat niatnya. Bisnis yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisnis yang bisa membawa diri kita sampai ke Baitullah. Karena masa udah seumur segini saya belum sampai sih ke rumah Allah. Gitu ya. Masa orang Allah udah panggil kita dan Allah memuliakan tamu-tamunya. Ini delay nggak saya ya? Suara saya delay nggak? Enggak, Bu. Enggak. Lanjut. Nggak ya? Oke. Jadi teman-teman menjadi tamu Allah. Kalau menjadi tamu itu kita dimuliakan. Ya kalau teman-teman punya tamu di rumah, kita kan memuliakan tamu kita ya. Nah begitu juga kalau kita menjadi tamu, kita dimuliakan oleh sang tuan rumah. Nah, ini kita ke rumahnya Allah. Itu Allah muliakan kita. Dengan doa yang dikabulkan, dosa diampuni, kemudian dimudahkan segala urusannya, kemudian rezekinya berlimpah-limpah. Nah, saya harapkan sih teman-teman yang udah gabung ataupun yang akan gabung, udah Bismillahirrahmanirrahim, mudahkan saja. Ya, karena apa? Karena itu tadi, bisnis ini yakin, bisnis ini akan mendekatkan diri saya kepada Allah dan membuat diri kita cepat datang ke Baitullah. Dan ternyata alhamdulillah ya dalam perjalanannya teman-teman awalnya cuma untuk diri sendiri gitu, berpikir untuk saya mau berangkat deh gitu ya. Dalam kondisi saya nggak punya uang. Jadi emang begitu teman-teman. Biasanya kalau kita dalam keadaan cukup ya, dalam keadaan nikmatnya banyak, itu rezekinya banyak, kita suka lupa gitu. Tapi dalam keadaan yang sempit, kita baru ingat sama Allah itu saya dulu begitu. Jadi kalau teman-teman bilang, Bu, hari ini saya nggak punya uang, Bu, saya hari ini masih sulit, saya pernah merasakan di posisi itu. Makanya tapi saya cepat mengambil keputusan untuk mendekat kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi saya cuma gantungan sama Allah aja. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman bilang di sini hidup saya sulit, saya pernah merasakan di titik itu, tapi saya cepat bangkitnya dan saya berjuang untuk diri saya. Nah, kemudian alhamdulillah akhirnya saya bisa berangkat umroh. Nggak pernah terbayang gitu ya kalau saya akan serius di usaha ini. Jadi sampai saya di Baitullah, kemudian akhirnya saya di situ doa, ya Allah, kalau memang ini ya, memang ini bisnis bisa membuat saya dan saya bisa membantu orang lain gitu, untuk bisa datang ke rumahmu ini dan bisa ngerasain apa yang saya rasain saat ini, mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Maka
pulang dari umroh, saya serius. Yang tadinya ya cuma sekali-sekali, yang tadinya cuma nawar-nawarin umroh, yang nggak ngerti membangun aset, nggak ngerti membangun bisnis, pulang dari umroh, saya serius. Dan luar biasanya nih Allah langsung ganti. Allah langsung ganti. Tanya Bu Tira, pulang umroh, ya dalam perjalanan saya persiapan menuju umroh itu, kan saya dulu tuh bekerja, saya punya toko. Habis kan pekerjaan hilang, toko saya tutup gitu ya, tabungan habis, akhirnya saya bergabung di Armina. Nah, dalam keadaan saya udah memantapkan diri untuk berangkat nih, saya berangkat umroh nih ya, gitu kan, saya berangkat umroh, itu tiba-tiba dapat keajaiban-keajaiban. Saya mendapat suntikan dana, ada apa ya? Saya sih nggak punya uangnya, tapi ada yang modalin saya untuk bangun usaha toko kue. Jadi pada saat saya umroh, toko kue saya persiapan untuk buka. Seminggu saya pulang, saya launching toko kue saya. Jadi toko saya yang dulu hilang, toko saya yang dulu bangkrut gitu ya, diganti sama Allah. Pulang umroh, seminggu saya launching toko baru, lebih bagus, lebih besar gitu. Itu baru yang pertama kali saya umroh, dan saya belum berangkat umroh, Allah udah ganti. Dan dalam keadaan saya belum jadi top leader. Saya masih biasa-biasa aja. Masih presentasi juga jarang-jarang ya, di depan masih ada leadernya gitu kan. Saya lebih senang diem aja, duduk aja gitu kan. Nggak mau disuruh ke depan, testimoni juga jarang, nggak ada apa yang harus saya testimoniin gitu ya. Tapi pulang dari situ, akhirnya saya gini, ya Allah, inilah kebesaran-Mu, gitu. Ini janji-Mu ya. Ya itu, akhirnya saya pikir saya harus sungguh-sungguh. Saya harus sungguh-sungguh di dalam usaha ini. Sehingga kalau saya ngelihat teman-teman saya yang belum apa-apa udah ngerasa nggak kuat, nggak mampu, menyerah, saya cuma doain aja. Teman-teman, ada Allah. Dan makanya malam ini kita cuma sharing. Saya sharing, yuk coba deh kita lurusin niat kita ya. Gabung di usaha ini teman-teman. Niatkan untuk cepat umroh dan haji. Kalau itu umroh dan haji sudah kita prioritaskan, insya Allah tuh urusan dunianya akan beres. Urusan dunianya itu akan beres. Satu lagi, yang paling cepat dibantu oleh Allah itu adalah hutang, masalah hutang. Pada saat saya berangkat umroh yang pertama kali itu kan dalam kondisi waktu itu saya punya usaha saya bangkrut ya. Kan itu kan usaha itu gayanya aja punya usaha teman-teman, tapi hutangnya itu banyak. Hutang ke bank ya. Betul ya? Hutang ke bank itu banyak gitu. Nah, pada saat itulah pulang dari umroh teman-teman, Allah bantu satu persatu hutang itu dilunasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya nggak punya utang lagi. Kartu kredit saya hapus semua. Saya gantilah pakai kartu ATM gitu ya kira-kira. Jadi teman-teman, itu balasan rezekinya cepat banget dari Allah. Gitu. Ya. Itu dulu Bu Tira sama Bu Santi. Benar Bu. Ya sharing dari saya. Iya. Wah, luar biasa ya teman-teman, kita dapat sharing dari top leader yang selama ini mungkin belum banyak yang kita tahu ya Bu Santi ya. Dan luar biasanya memang pulang dari umroh itu rezeki luar biasa. Merinding deh kalau dengar. Bu Ria, ini kan nggak cuma bertiga kita ya Bu ya, masih banyak leader-leader lain yang kita mau dengar ceritanya, berbagi dengan yang lain. Gitu ya. Ini malam yang istimewa, tapi lihat dulu dong senyuman tamu-tamu Allah, yuk kita lihat yuk. Bu Santi sama Bu Tira coba kita cek bener, senyuman tamu Allah. Kita cek salam kita. salam Baitullah sama salam miliarder tuh sama kayak gini. Begini kita. Hablum minallah dan hablum minallah. Coba cek dulu Bu Tira sama Bu Santi. Biasa. Selamat malam teman-teman. Aduh, senyumnya oke, senyum optimis. 227. Ya, senyum 227. Karena kalau udah menuju Baitullah itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kekuatan Allah. Luar biasa. Nah, nih dibuka semua dong kameranya. Ayo dibuka semua. Ya. Ayo dong dibuka semua kameranya. Insya Allah hablum minanas kita dengan membuka kamera malam ini ya teman-teman. Betul. Oke Bu Ria. Oke. Jadi
teman-teman semuanya, yuk lurusin aja niatnya. Jangan ragu, udah dipertemukan dengan Armina Reka, Armina Daily gitu ya. Yakin aja, di sini banyak yang udah sukses gitu, di sini banyak yang udah sampai ke Baitullah, kita lurusin aja. Nah, sehingga teman-teman nggak ada kata mundur, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata nggak bisa. Kalau Bu Ria bisa, saya pasti bisa. Karena contohnya udah ada gitu ya. Nah, itu semuanya tergantung dari motivasi teman-teman semua. Motivasi itulah yang akan menggerakkan hati teman-teman, akan menggerakkan ikhtiar teman-teman. Jadi dijaga, dijaga dulu ininya. Maaf, Bu Rahmi, Ya. boleh dicek ada Bunda Guril nggak masuk? Namanya siapa, Bu? Aduh, merinding saya. Bunda Guril ya. Coba, ini barusan saya terima. Bentar. Coba Mi, kita cek Mi, Ini partisipan Mi. namanya Bunda Coba. Guril aja Belum gitu ya? ketemu. Belum. Ini rezeki loh teman-teman malam ini. Kita bilang malam yang istimewa. Bismillah. Udah ada Mi? Belum Mi? Belum Belum. ketemu Mi? Rahmi latih itu aja, di foto aja, galeri view. Bunda Guril ya. Balet ada nggak? Bunda Guril. Ada yang lihat nggak teman-teman? Belum. Di layar pertama nggak ada. Bentar. Di admit, udah di admit. Enggak, ini Belum langsung ketemu, masuk. Mi. Langsung masuk. Langsung masuk. Oh, oke. Coba Bu Tira sama Bu Santi pegang dulu, saya hubungin Bunda ya. Baik, Ya, Bu. makasih. Makasih Bu. Oke. Ya teman-teman, inilah nah. Insya Belum. Allah ini rezeki kita semua nih. Belum Dan masuk. Insya emang Allah. Udah Satu sama Satya luar terhitung ya, Bu biasa ya Tira. teman-teman ya. Inilah yang namanya kekuatan dari Allah ya Bunda Satya. Aduh rezeki banget ya hari ini. Luar biasa. Tadi Yang- siang kalau nggak salah Bu Tira udah foto-foto, udah ambil video Iya. dan fotoan sama Bunda Guril ya. Iya, tadi tuh saya jadi gini pas datang ke kantor itu ngeliat ada mobilnya Bunda Guril. Wah, ada Bunda Guril gitu. Ternyata pas udah urusan Armina Daily saya selesai, saya naik ke atas ke bagian Armina Reka, kan ke bagian umroh. Dan itu kantor udah berubah. Ternyata udah 2 minggu 3 minggu ini kantor lantai 5 tuh berubah. Begitu masuk lagi video dan Bunda keluar. Dan itu saya tuh gini, iya Bunda, tapi antara seneng, gembira, deg-degan gitu, excited gitu loh. Iya, Kenapa? Katanya merinding Bun, merinding. Sudah luar biasa beliau mau hadir. Insya Allah beliau mau hadir malam ini. Kalau beliau memang kerjaannya udah selesai, kata Bunda gitu. Makanya saya bilang Bun, saya mau videoin buat motivasi buat teman-teman semua. Dan itu luar biasa. Pun waktu itu ada pengalaman, saya tuh pernah mau wudhu ya Bun ya. Kita kan kalau ngambil mikot kan ke masjid terdekat gitu kan Bun ya. Kita kan keluar dari Mekah dulu ke ngambil mikot gitu kan. Begitu saya turun dari bus tuh gini, aduh ngeliat kan orang rame kan yang mau wudhu gitu ya. Gini, aduh wudhu susah gitu, rame, ngantri gitu. Terus ada temen rombongan kita, dia bawa air mineral, isinya air zam-zam. Dia ngeliat, kalau saya wudhu pakai itu boleh nggak? Saya bilang gitu. Ini air zam-zam Bu Tira gitu. Boleh nggak? Saya bilang gitu. Boleh Bu, kalau buat wudhu. Dikasihlah saya. Oke. Itu setengah, nggak penuh, setengah lebih dikit gitu. Oke. Saya wudhu lah, saya minggir gitu wudhu. Ternyata ada orang mana lagi itu perempuan. Saya bantuin, dipegangin sama dia tuh. Aku aja Bun. Saya wudhu, kita kan ngambil itu kan mau sholat kan. Selesai, saya ketemu lagi sama teman kita di rombongan itu, saya kasih akuanya, saya bilang ini, Bu ini akuanya, makasih tadi saya pakai buat wudhu. Dan dia bilang apa Bu? Bu Tira, ini kok airnya nambah, ini kok airnya lebih banyak dari yang tadi. Saya bengong, padahal itu udah dikucurin buat saya wudhu, bayangin setengah aqua dikucurin buat wudhu. Dia bilang, masa sih? Saya bilang gitu. Dia bilang gitu, bener Bu, ini lebih banyak dari yang tadi. Saya bengong. Bismillah.
aja. Luar biasa itu, percaya nggak percaya. Dan bagi saya itu luar biasa. Itu air udah dikocorin, Bun, kita buat wudhu. Dan luar biasa. Oke. Itulah air zam-zam. Ih, luar biasa ya. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Bu Ria? Mana Bu Ria? Iya, tadi Bunda barusan WA katanya mau masuk, tapi baru pulang kerja gitu, jadinya mungkin penampilannya masih belum dibaca lagi WA saya. Mudah-mudahan ya. Sambil Rahmi lihat kalau ada Bunda dibuka Baik, Bu. ya. Mudah-mudahan Bunda bisa hadir di Bisa kita. hadir. Ya, Baik, kita baik. Jadi, ini rezeki buat teman-teman semuanya. Kebetulan kita bicara tentang umroh ya. Iya. Jadi Bu Tira ngalamin seperti itu ya, air zam-zam yang nggak habis-habis ya. Iya. Itu saya bengong. Wah, gitu. Bener Bu, dia bilang gitu. Iya. Saya Saya juga pernah tuh. Saya waktu itu kaki saya sakit ya. Kaki saya sakit, mau sholat tuh susah. Nggak tahu ya waktu awal-awal berangkat umroh itu kenapa perasaan badannya masih belum siap atau gimana, perasaan sakit semua ya. Kalau baru pertama kali itu kan badan tuh rasanya sakit semua gitu ya. Nah waktu saya mau sholat tuh rasanya dengkul tuh susah buat ditekuk. Sama kebetulan saya masuk Hijr Ismail. Masuk Hijr Ismail kan rame banget ya. Rame banget terus sholat. Nah, sholat tuh saya sholat dan alhamdulillah tuh kayaknya kosong aja depan kita ya. Depan kita kosong gitu, terus kita bisa sholat. Dan luar biasanya itu kaki saya langsung gak terasa apa-apa. Orang biasanya ngangkat turun naik itu kan sakit banget ya. Dan dalam keadaan di Hijr Ismail kan kita sholatnya cepet ya. Nggak bisa yang lambat gitu kan, nggak bisa harus cepet gitu ya. Nah itu luar biasanya saya pas keluar dari Hijr Ismail, terus saya baru sadar, kok kaki saya rasa kok hilang sakitnya, dan ternyata habis itu udah sampai pulang kakinya sembuh, nggak sakit lagi. Nah itu teman-teman banyak keajaiban-keajaiban seperti itu ya. Banyak sekali Bu, betul. Kayak saya bilang kalau diceritakan 7 hari 7 malam nggak selesai Bu. Iya. Untuk itu kita panggil dulu ya teman kita yang mau testimoni barangkali ya. Ada yang sudah siap di belakang. Ada Bu Ami nggak, Bu Ami? Ada. Bu Ami. Oke, Bu Ami, boleh dong sharing apa yang dirasain waktu umroh gitu, biar teman-teman semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu. Masya Allah, ya Allah. Tidak ada persiapan untuk menyampaikan ini. Sungguh saya nggak diminta untuk tampil malam ini karena nggak diatur ya Bu Abi ya. Iya, Masya Allah. Ya, oke. Silakan Bu Abi. Saya mendengar kemujizatan Masya Allah yang keberkahan yang dialami oleh Bu Tira. Banyak banget yang saya rasakan. Dari kalau pertama saya berangkat dengan suami, alhamdulillah di tahun 2018 itu banyak banget yang saya dapatkan dari mengambil satu keputusan untuk berumroh. Ada Bunda? Ada Bunda Bu? Saya boleh ya? Oke Bu Amin nanti ya kita kasih kesempatan buat Bunda dulu ya. Baik. Oke.